Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun berada dan juga kapanpun teman-teman mengakses video ini. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Taufikur Rahman. Pada hari ini juga kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik juga, yaitu dengan judul pendidikan sebagai alat dan perlawanan kekuasaan. Oke, jadi di sini saya sudah memperlihatkan mind mappingnya. Namun ada sebuah judul yang akan saya bahas di dalam tema tersebut, yaitu dari meja belajar, pendidikan sebagai pemantik kesadaran. Oke, seperti itu. Pendidikan memang bukanlah sekedar bagaimana anak itu harus menghafal rumus, memahami teori, ataupun mengejar nilai tertinggi ketika dia berada dalam ujian. Namun maknanya adalah lebih daripada itu. Pendidikan memang memiliki potensi yang luar biasa sebagai sebuah kekuatan yang dapat membangun kesadaran, memperluas wawasan, dan juga menjadi alat efektif dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan. Sepanjang sejarah peradaban manusia, pendidikan itu telah menjadi motor penggerak dalam menciptakan individu dan masyarakat yang sadar terhadap hak-haknya serta tanggung jawab sosial yang mereka emban. Ketika dijalankan dengan tepat, pendidikan itu mampu mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan posisi mereka di dalam masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar pada saat ini adalah yang perlu kita jawab, sejauh mana pendidikan itu mampu membentuk kesadaran sosial siswa agar memahami ketidakadilan dan menemukan cara untuk melawannya. Jadi ini yang perlu yang sangat penting sebenarnya. Jadi begini, dalam banyak konteks, pendidikan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. Sepanjang sejarah juga kita banyak melihat bagaimana pendidikan itu juga digunakan oleh kelompok penguasa untuk menjaga struktur sosial yang tidak adil. Sebagai contoh saja yang paling nyata dan mungkin yang paling lekat dalam ingatan kita, yaitu sistem pendidikan pada era kolonialisme. Pada kala itu, penjajah dengan sengaja merancang sistem pendidikan yang hanya melayani dan mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Mereka menanamkan nilai-nilai kolonialisme kepada rakyat yang terjajah. Pendidikan itu semacam menjadikan alat untuk menciptakan kelas-kelas pekerja yang harus patuh kepada tuannya, bukan sebagai sarana untuk bagaimana membebaskan ataupun memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Namun pendidikan di satu sisi juga pasti memiliki suatu ambivalensi seperti itu. Pendidikan juga memiliki potensi yang besar sebagai sarana pembebasan. Sepanjang sejarah, para pemikir dan aktivis hak asasi manusia memahami bahwa pendidikan itu adalah alat yang mampu digunakan untuk melawan penindasan. Saya ambil satu contoh, seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Paulo Freire. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan yang berasal dari Brasil. Dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed, menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan. Karena bagi beliau, pendidikan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi mendorong siswa untuk dapat bagaimana dia berpikir kritis dan memberdayakan realitas sosial di sekitarnya.
Pendidikan yang membebaskan tidak hanya memberikan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga dapat membangun kesadaran akan ketidakadilan sehingga memotivasi siswa untuk mengambil tindakan yang nyata untuk melawan ketidakadilan tersebut. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa meja belajar meski terdengar sangat sederhana, merupakan tempat yang sangat penting karena di mana perubahan yang besar itu dimulai. Di sini, siswa menerima informasi dan mulai membangun cara pandang terhadap dunia. Pendidikan formal sering menjadi wadah pertama bagi individu itu untuk mulai memahami nilai-nilai sosial, ideologi, sejarah. Namun, kesadaran yang sering muncul dari proses pendidikan bukanlah kesadaran yang sifatnya pasif. Namun sebaliknya, kesadaran yang dibangun adalah kesadaran yang mampu mendorong siswa untuk bertanya lebih dalam dan berpikir secara kritis menggunakan pengetahuannya. Ketika mereka mempelajari sejarah misalnya, siswa tidak hanya akan mencatat dan menemukan fakta, tapi mereka juga akan memahami bagaimana kekuasaan mempengaruhi peristiwa-peristiwa penting itu sendiri. Dari situ, mereka akan mulai menghubungkan pelajaran sejarah dengan realitas sosial yang mereka temui di sekitaran lingkungan mereka. Dan mungkin mereka akan mempertanyakan beberapa hal, seperti apakah masyarakat kita ini sudah adil? Atau bagaimana cara kita menghadapi ketidakadilan sedang terjadi? Jadi, kesadaran-kesadaran macam ini itu seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam perubahan sosial. Pendidikan yang efektif tidak hanya menanamkan rasa ingin tahu, tapi juga membangun pola pikir yang kritis, yang membuat siswa itu mampu menghubungkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan realita nyata yang mereka temukan di lapangan. Ketika pendidikan mampu membangkitkan kesadaran, dampaknya ini tidak hanya berhenti pada pemahaman tentang konsep-konsep seperti keadilan dan kebebasan, tetapi juga akan mendorong individu untuk bertindak. Pendidikan yang baik bukan sekedar proses penyampaian informasi, tetapi ia membentuk pola pikir dan perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satu contohnya, misalnya saya ngambil contoh di sini, yang sangat menginspirasi, yaitu perjuangan Nelson Mandela yang melawan apartheid di Afrika Selatan. Nelson memahami bahwa pendidikan itu merupakan kunci untuk mengalahkan sistem ketidakadilan. Dalam pendidikan, ia menyadari bahwa hak-haknya sebagai manusia dan menggunakannya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Khususnya pada saat itu, masyarakat Afrika Selatan, tentang pentingnya kebebasan dan juga kesetaraan. Pendidikan digunakan sebagai senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh Nelson untuk melawan penindasan dan mewujudkan sebuah perubahan yang besar. Sehingga kita sangat sering mendengar sekiranya kata-kata dari beliau adalah education is the most powerful weapon. Memang itu sangat benar. Karena contoh, di Indonesia saja peran pendidikan dalam melawan ketidakadilan juga sangat terlihat jelas. Mungkin kita perlu merefleksi ke beberapa abad lalu,
Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nasional, beliau percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga sebagai sarana yang digunakan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan dan ketidakadilan. Melalui sistem pendidikan yang dirancangnya, Ki Hajar Dewantara itu menanamkan nilai-nilai keberanian, solidaritas, nasionalisme, menjadikan pendidikan sebagai fondasi perjuangan kemerdekaan yang kokoh. Agar pendidikan tetap dapat berfungsi sebagai pemantik kesadaran, beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain: pertama, kurikulum harus dirancang untuk mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis pada anak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial global maupun lokal. Pendidikan juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, keadilan, solidaritas sebagai bagian dari pembelajaran sehari-hari. Kemudian yang kedua, guru tidak hanya bertugas dalam transmisi ilmu pengetahuan, tapi juga berperan sebagai inspirator yang mendorong siswa untuk bagaimana merenungkan, bertanya, dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka. Karena yang menjadi permasalahan paling sering kita temui adalah banyak pendidik yang memandang proses pendidikan hanya transmisi ilmu pengetahuan, bukan sebagai sarana pembentuk moralitas dan tanggung jawab sosial pada anak. Proses pembelajaran yang interaktif itu mutlak perlu dibutuhkan dan relevan dengan kehidupan nyata. Karena apa? Karena ini nantinya dapat membangun kesadaran siswa secara efektif. Kemudian yang ketiga, teknologi juga dapat digunakan itu sebagai alat yang efektif untuk memperluas pengetahuan. Namun, dalam hal ini, teknologi juga penggunaannya perlu dibatasi dengan keterampilan literasi kebangsaan bagi anak, dan juga agar anak itu terhindar dari manipulasi informasi yang salah. Karena falsifikasi terhadap informasi itu saat ini menyebar luas. Sehingga pendidikan yang dirancang dengan strategi ini tidak hanya nanti menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kesadaran sosial yang kuat. Dengan begitu, pendidikan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan juga sejahtera. Jadi, sekiranya sekian atas pemaparan saya terhadap tema pendidikan sebagai alat dan perlawanan kekuasaan. Ini dapat menjadi renungan kita bersama terhadap hal ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.